Mayang Sari dan Bambang melegalkan pernikahan mereka secara negara. Tapi Desta, photoshootnya kayak gimana sih? Saya nggak tahu. Suami jual istri 600.000, mainnya di rumah. WYP sudah berpakaian seksi. Hai viewers, selamat datang di reactionjapanen.com. Ada cerita di balik berita bersama gue Desta. Aristo, seperti biasa nih Desta, kita akan membahas 5 berita terpopuler di Pekan ini di Japanen.com pada Japanen.com. pekan Ada ini. apa aja nih Aristo di pekan ini? Salah satunya berita tentang Mbak Mayang Sari. Hot nih kayaknya. Itu dia. Dan berita lainnya soal penemuan tengkorak di dalam mobil. Gimana? Penasaran ceritanya? banget gak sih? Nah, selengkapnya di reactionjapanen.com. Berita terpopuler kelima di Japanen.com pekan ini nih Aristo, ada berita tentang photoshoot tersebar di internet. Mayang Sari ungkap fakta mengejutkan. Waduh, semengejutkan apa tuh? Nah, jadi gini, penyanyi Mayang Sari buka suara terkait foto dirinya yang mengenakan pakaian dalam beberapa tahun lalu. Oh, jadi foto lama gitu. Iya, jadi istri Bambang Triatmojo itu menegaskan bahwa bukan dirinya nih yang menyebar foto tersebut gitu. Jadi katanya gini, menurut aku itu hal gila ya hal gila yang dilakukan untuk menyebarkan foto syur tadi. Dan kalau aku ceritakan pun enggak mungkin akan percaya, kata Mayang Sari dalam kanal Maya Al Eldul TV di YouTube baru-baru ini. Oh, jadi dia menampik kalau bukan yang nyebar. Karena banyak yang bilang sama dia tuh kalau mungkin komen kali ya atau gimana gitu sama dia tuh kalau dia yang menyebarkan, ya mungkin ada yang julid-julid gitu ya. Julid. Terus kata dia tuh maksudnya yang jelas file itu memang hilang nih dari rumahnya nih Aristo. Kok bisa Filenya hilang terus tersebar. Katanya sih orang di dalam di rumahnya itulah yang menyebarkan. Jadi masih ada orang di dalam nih yang mengkhianati dia. Tapi siapa yang nemuin tuh ya file? Aku nggak tahu deh ya. Karena kita kali ini. Nah, bahkan ada juga yang menganggapnya kalau dia tuh Mayang Sari itu berpura-pura untuk kehilangan file tersebut lah, kayak gitu. Oh, jadi playing victim. Menurut banyak orang begitu. Terus dia bilang, aku harus meredam semuanya. Kalau orang sudah nggak suka ya nggak suka aja. Jadi mungkin dia mau bela apa mungkin akan salah aja gitu kan. Ya, intinya kalau di situ dibilang Mayang Sari bukan yang menyebarkan. Nah, terus pesohor kelahiran 23 Agustus 1971 itu pun enggan menanggapi gosip seputar hubungannya dengan suaminya. Kan tersebar nih, kan orang-orang penasaran kan. Pasti mereka berantem nih apa-apa gosip-gosip gitu. Terus dia memilih untuk fokus mengurusi keluarganya. Nah, yang penting aku sekarang baik-baik aja sama suami, tandasnya kayak gitu. Terus Mayang Sari dan Bambang Triatmojo ini kan menikah secara siri pada tahun 2000 kan. Nah, saat itu Bambang masih berstatus sebagai suami Halimah Agustina Kamil. Halimah. Ya, netizen tahu lah. Iya, setelah 11 tahun menikah siri gitu kan, Mayang Sari dan Bambang melegalkan pernikahan mereka secara negara. Tapi Desta, photoshootnya kayak gimana sih? Saya nggak tahu. Dia lagi kayak gitu. Oh iya gitu ya. Ada di dalam sebuah ruangan sih, Jadi kayak pakaiannya tuh pakaian dalam atas sama Sesure itu bawah. Ya nanti menurut kita aku, bahas di belakangnya. apa kita peragakan saja? Mancing-mancing. Nih banyak juga nih mengundang pertanyaan dan komentar Oke. di japanen.com nih aplikasinya. Aku bacain salah satunya ya, Oke, Risto. monggo. Dari Ritanti Herwin, katanya gini, bukan bandrol sih, memang pelakor suami orang diembat. Sayang ya, masih muda mestinya cari sebaya yang bukan ngerebut milik orang. Sudah menjadi capnya pelakor. Waduh, pelakor deh. Enggak, lanjut juga ya. Komentarnya dari Mbak Ritanti ya. Kayaknya dari hati banget. Mungkin dia tim yang siapa tuh? Halimah. Oh iya. Kan ada 2 tim tuh. Ada tim Halimah, ada tim ini ya. Ini saya baca ini ya, Desta ya, dari komentar Pak Hari Cahyono. Boleh. Pingin tenar alasan hilang, syur atau telanjang GDK, apa ya GDK? Dia tulisannya GDK. Gedong, apa sih? Gedek atau gedek. nggak ada. Nggak ada. Maaf, saya ulang. Dari Hari Cahyono,
pingin tenar, alasan hilang, syur atau telanjang, nggak ada respect sama sekali. Cabut itu susah dan peletnya Bambang pasti kabur. Itu namanya suzon. Ya, aduh, agak ini ya komentar-komentar. Sampai kesusuk, sampai ke pelet tuh ya kan. Dari Mas Hari. Tapi kalau menurut aku ngapain lagi sih dia untuk mencari ketenaran? Toh kan dia udah tenar dari zaman dulu kan. Tapi lagunya apa sih? Nggak tahu. Aku belum lahir kayaknya Risto. Tenar lah pada zaman itu. Barangkali yang lebih tua dari saya nggak tahu kali lagu-lagu. Coba kameramen. Mas Hari. Nah, berita terpopuler keempat di jpnn.com pada pekan ini tentang penemuan narkoba jenis sabu. Tapi yang menemukan prajurit TNI. Di mana tuh nemukannya? Perbatasan dan jalur darat, tepatnya di wilayah Dusun Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Sambas, Kalimantan Barat. Yang ditemuin itu cukup banyak. Gimana tuh ceritanya, Risto? Jadi ceritanya prajurit dari Satgas Pamtas Yonif 642 Kapuas ini sedang melakukan patroli di jalur ilegal dan perbatasan di antara Indonesia dan Malaysia. Oke. Nah, saat melakukan patroli di jalur tersebut ditemukan dua kotak kardus yang berisi 40 paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 42,928 kg. Aku nggak ngerti itu seberapa banyak, cuman kayak katanya dua kardus ya? Iya, jadi 2 kardus tapi dipaket-paketin gitu, dipaket-paketin. Udah siap kirim ya? Jadi penggalangan distribusi. Betul. Gimana? Nah, selanjutnya 40 paket ini diserahkan ke pihak kepolisian Polda Kalbar dan BNN Polda Kalbar biar untuk dilakukan penyelidikan, karena kan memang untuk persoalan hukum pihak kepolisian yang nantinya akan menindaklanjuti, tetapi dari pihak TNI sendiri berharap temuan ini seperti biar kayak kerjasama lah antara kepolisian, antara imigrasi biar lebih erat untuk kerjasamanya lebih erat ya. Saling berbagi informasi karena kan perbatasan dan jalur ilegal ini ya riskan juga ya untuk masuk penyelundupan narkoba atau ya barang-barang lain lah kan, nggak selain narkoba kan, bisa menyelundupkan barang-barang ilegal atau wanita ilegal nggak mungkin. Ya itulah pokoknya jalur-jalur perbatasan itu pihak TNI minta ada sinergi di antara kepolisian biar pencegahan barang-barang ini masuk tuh bisa di minimalisir. Nah, yang lebih lanjut dari pihak TNI juga menegaskan penemuan narkoba itu merupakan kerja keras dari Satgas Intel dan Satgas Teritorial yang berada di wilayah perbatasan serta analisa lebih lanjut dari staf Intel Satgas Yonif 642. Keren banget ya. Ya, ke depan juga kita berharap biar aksi penyelundupan narkoba entah dari TNI, dari kepolisian bisa terus menggagalkan. Betul. Tapi di sisi lain saling membantu juga ya, karena mungkin kepolisian juga nggak terus-terusan ada di daerah situ ya kan. Tapi di sisi lain juga pemerintah juga harus mulai memikirkan nih soal perbatasan ini kan, jalur-jalur ini. Bener banget. Gimana caranya antisipasinya gitu loh. Yang efektif di tengah keterbatasan personil, keterbatasan tempat atau tenaga atau biaya. Iya, benar. Nah, berita ini juga kalau dilihat komentarnya cukup banyak. Boleh aku bacain ya salah satunya? Boleh, Marisa. Nah, Mailani Cahyani ini berkomentar di aplikasi jpnn.com. Aku bacakan ya. Katanya gini, pantas narkoba banyak beredar di Indonesia. Pelaku juga oknum polisi sebagai backing. Sampai kapan hal ini bisa diselesaikan? Buat hukum mati para pengedar narkoba. Jangan-jangan DPR dapat setoran bisnis narkoba. Makanya nggak berani buat hukum mati. Kayak Filipina itu bagus, perang lawan narkoba.
maksudnya desa backing ya tadi. Backing ya, sorry. Ya kan tadi ya barangkali Mbak siapa? Mbak Mailani Cahyani mengomentari hal ini karena mengacu dari peristiwa itu loh desa yang Kompol Yuwayuni ya. Iya, Ya kan, yang kemarin sempat- ketangkap berpesta narkoba ya bareng 11 anggotanya ya. Itu kan yang juga menjadi sorotan kan di tengah upaya-upaya menekan narkoba, tapi di sisi lain ada kepolisian yang ditangkap lagi pesta narkoba. Iya. Barangkali ini komentarnya dari situ juga kali. Iya, Saya mungkin juga kurang tahu. benar. Tapi ada lagi dari Nursalam R. Ini sandiwara yang ketahuan petugas hanya sedikit, sekadar memberikan sensasi, padahal yang sudah lolos nggak terhitung, loh katanya gitu. Jadi Ya mereka- menurut aku juga jangan terlalu pesimis juga ya sama anggota kepolisian ya, karena mereka pasti melakukan yang terbaik. Nah, berita terpopuler ketiga nih Desta, ini tentang patung Bung Karno yang bakal menjadi patung tertinggi di dunia, kononnya seperti itu. Wow. Karena ya, untuk biaya pembangunannya sampai 11 miliar. Wah, gila, keren. Jadi disebutkan kalau patung Bung Karno ini berada di Polder Tawang, Semarang. Proses pembangunannya sudah ya hampir selesai. Oh, udah lagi dibangun ya. Aku kira masih rencana. Sudah bahkan sudah 96%. Wah, hebat. Jadi tingginya 14 meter dan merupakan karya dari Inyoman Nuarta. Keren. Nah, patung berkelir hijau ini modelnya jadi kayak seperti Bung Karno lagi mengacung gitu. Oh, ke langit, mengacung ke Ya, langit. tangan kanan ini mengacung ke atas gitu. Nah, sekarang sih masih tahap finishing dan proyek ini merupakan prakarsa dari PT Kereta Api Indonesia. Wih, keren. KAI ya. Jadi kalau untuk peresmiannya sebenarnya memang hingga diresmikan cuma memang karena perkaranya seperti ya masih ada beberapa finishing ya. Sampai sekarang belum bisa diresmikan gitu. Nah, kalau lebih lanjut di berita ini disebutkan proses pembangunannya ini nggak memakan waktu yang Lama. molor gitu, jadi sesuai tenggat waktunya untuk pembangunan dari dari patung Bung Karno di Polder Tawang, Semarang. Yang tadi saya bilang untuk peresmian sampai sekarang juga tinggal berkomunikasi juga ke pihak pemerintah Kota Semarang. Kalau menurut pejabat setempat dari berita ini dibilang kalau kendala tidak ada, hanya ada hambatan seperti hujan dan banjir kemarin, sehingga pengerjaan dihentikan sementara. Tetapi kami yakin bisa selesai sesuai jadwal, ya termasuk peresmian dari patung Bung Karno yang membanggakan ini ya. Jadi kan Keren. tertingginya jadi di dunia gitu. Tingginya berapa sih, Aristo? Tadi kan disebut sekitar 14 meter. 14 meter. Wow. Biayanya juga Fantastis ya. Tapi 11 miliar ya, tapi memang begitu ya. ya semoga juga biar Sebagai bentuk penghargaan ke sang presiden pertama. Bung Karno. Nah, berita ini juga banyak Mengundang komentar ya. di Aplikasi aplikasi japanan.com. Boleh Desta dibacakan? Desta? Boleh ya, aku bacakan. Nah, yang pertama nih dari Astruri Abdul Halim, dia komentar di aplikasi japanan.com nih Aristo, aku Apa? bacain ya. Bisa. Bikin patung sampai 11 miliar. Oh, mantap. Coba ya, 11 itu buat bantu warga Semarang yang lagi membutuhkan. Mungkin almarhum Bapak Proklamator kita kalau masih ada akan senang karena jauh lebih bermanfaat. Ya, saya mah cuma bisa komen aja, saya mah apa atuh katanya gitu. Ya tapi ya boleh. Ada juga. poinnya juga sih dia ngomong gitu. Ya karena juga kan ya menurut pandangan ini juga kan biar apalagi kan sekarang Covid kan. Bener. Pasti Ya, 11 miliar itu akan sangat membantu ya. Ya kalau menurut Si, kita memakai narasi iya. Pak siapa? Pak Asruri. Nah, komentar berikutnya dari Suahat Alwi. Semoga patung tersebut merupakan sosok Soekarno saat muda umur
25 tahun, di mana visi dan misi Soekarno saat itu sudah melampaui zamannya. Keren. Ya. Jadi nggak sabar ya ngelihat patungnya ya Risto. Dengan harga yang 11 miliar, kayaknya agak gagah gitu ya, lagi ngacung langit gitu. Warnanya hijau, ya. Tapi belum tahu sih peresmiannya kapan. Tapi penasaran kan? Ada di Polder Semarang. Berita terpopuler kedua di Japanan.com pekan ini nih Aristo, ada begini judulnya. Suami jual istri 600.000, mainnya di rumah. WYP sudah berpakaian seksi. Kepo nggak? Kameramen kepo nggak? Mau denger nggak? Gini nih ceritanya. AE 24 tahun. Terus. Seumuran aku loh Aristo, 24 Siapa? tahun. Istrinya? AE 24 tahun. Kayaknya nih AE ini tersangka. Aku ceritain dulu ya. Monggo. Warga desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mempromosikan istrinya sendiri untuk berkencan dengan pria lain seharga 600.000 nih Aristo. Nah jadi Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Oliesta Ageng Wicaksana menyebutkan inisial AE ini mempromosikan istrinya sebagai PSK melalui aplikasi micet. Kenapa nih geleng-geleng nih si kamera? Kamu kok tahu? Yang familiar. Oh kan, berarti kamu sering pakai. Udah aku mau jadi sama kamu. Nah gini katanya, tersangka berinisial AE, umur 24, merupakan suami korban yang berinisial WYP. Kata AKP Oliesta pada Rabu 10 Maret kemarin. Jadi praktik prostitusi online ini menggunakan sebuah aplikasi yang tadi aku bilang itu, ya kan, micet ya. Kamu tahu kan? Ya, itu juga pada tahu. Pada tahu. Nah jadi terungkap nih karena warga sudah curiga nih dengan aktivitas yang ada di rumah tersebut, rumah si AE dan WYP. Jadi setelah rumah itu didatangi, ternyata ada tamu yang berada di kamar dengan si istri si AE tadi nih, si WYP, si korban ya kan. Nah, ketika sang istri atau WYP ini tengah menggunakan pakaian seksi nih Aristo. Jadi kayak udah siap gitu. Barang kali ntar bisa ditunjukin. Boleh. Terus sementara itu si tersangka nih, si AE yang suaminya sendiri itu berada di ruang tamu. Oh, jadi istrinya lagi di kamar bersama tamu. Bersama ya si siapa namanya? Tamu lah ya, tamu. Pembelinya ya kan, si penyewanya. Tamu. Nah saat diinterogasi warga nih, tersangka mengakui telah melakukan praktik prostitusi dan menjadikan istrinya sebagai pekerja seks komersial itu gitu ya. Terus tersangka juga menawarkan tarif istrinya untuk satu kali berhubungan dengan pria lain itu dengan harga 600.000. Jadi 600.000 adalah bukan yang buat ngobrol aja gitu ya. Jadi udah langsung eksekusi. Udah all in gitu ya. Iya, all in. Include kamar. Iya dan di rumahnya juga kan. Iya benar. Kameramen saya langsung ketawa. Tadi dia lagi main handphone. Cuma tiba-tiba Nah jadi atas perbuatannya ini tersangka si AE tadi dikenakan pasal 47 UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau pasal 506 KUHP. Ini lumayan berat juga ya. Iya. Ya. Karena ya, di sini juga nggak dikasih tahu ya kenapa mereka. Ya walaupun itu tidak bisa jadi pembenaran misalnya ekonomi kah atau apa ya gitu ya. Ya walaupun itu alasan itu nggak bisa dijadiin pembenaran juga sih. Karena kan kalau memang masih punya kemampuan ya bekerja gitu kan. Apalagi ini laki-laki gitu. Ini kan suaminya yang menjual kan gitu. Sedih banget ya. Sedih banget ya. 600.000 lagi. Tapi istrinya itu. Kok mau ya? Kok ya ampun, aku nggak bisa sih, aku nggak bisa nggak bisa memikirkan itu. Kenapa nggak apa gitu misalnya kayak ya memilih, ya mohon maaf sih, memilih untuk melapor ke ibunya atau apa atau iya mungkin ketakutan juga nggak sih? Oh iya juga sih. Nah di sini nih juga banyak nih yang komen nih Aristo tentang berita ini di aplikasi japanan.com. Aku bacakan soal harganya kan. Kalau itu kamu nanti di belakang aja ya. Oh, iya. Nah ini katanya dari Abidah Kurnia, katanya gini, Hadeh,
cuman demi duit 600.000 sampai mengorbankan harga diri dan juga kehormatan rumah tangga dan keluarga. Padahal uang segitu secara halal pun masih bisa dicari asal kerja Itu ya, keras. itu benar. Ini bener sih. Ya walaupun di tengah kesulitan ya pada masa sekarang Ya, gitu kan kan. sekarang juga pandemi, kita aja kayak mau ketemu aja, mau salaman juga enggak gitu kan, Iya. logikanya ya. Ya kita nggak tahu siapa backgroundnya, cuman ini sudah menyalahi norma, menyalahi peraturan gitu ya. Apalagi di rumah gitu. Iya, di rumah ya. Kenapa enggak? Ah, udahlah. Kamu jangan terlalu mikirin Jadi itu, Aristo. kemana-mana. Ini kita sudah ya. Berita terpopuler dulu. Nah, berita terpopuler pertama di jpnn.com pada pekan ini terkait penemuan tengkorak, berita temuan tengkorak yang di mobil pickup di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Serem banget sih Aristo, aku takut. Boleh bercanda. Gimana ceritanya gimana? Jadi di berita ini jadi dikasih tahu fakta-fakta terkait penemuan tengkorak manusia di mobil tersebut, yang mobilnya sendiri tertimbun lumpur ya di kanal PT WKS Desa Pematang Rahim. Jadi ini berarti udah lama ya kalau tengkorak tuh gimana sih? Ya kalau udah bentuk tengkorak ya dia udah lama ya, berapa bulan bisa jadi kan? Karena kan ya udah tengkorak kan. Terus di dalam mobil juga, mobilnya rapat gitu ya. Dan jadi dikasih tahu ya di sini, Polres Tanjung Jabung Timur sebelumnya mengungkapkan bahwa tulang paha bawah tengkorak dalam pickup mobil pickup putih itu diduga milik lebih dari satu orang. Oh my god. Fakta yang terbaru menyebutkan bahwa tengkorak manusia yang ditemukan di dalam mobil pickup itu adalah seorang ayah dan anak. Nah, jadi hal ini diketahui setelah salah seorang perempuan bernama Rosdiana datang ke Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Banyu Asin 3, Kabupaten Banyu Asin untuk mencocokkan DNA. Jadi Bu Rosdiana ini datang mencocokkan dengan temuan tengkorak di mobil pickup. Iya. Nah, setelah itu Rosdiana juga mengaku setelah melakukan tes DNA bahwa dia sudah kehilangan anak dan suaminya sejak setahun lebih. Oh my god, Aristo. Kalau menurut pengakuannya Bu Rosdiana, sampai saat ini dirinya masih mencari dan belum pernah mendapat kabar keberadaan baik dari suaminya dan anaknya. Nah, anak saya, kalau menurut Bu Rosdiana bilangnya kepada di berita ini dibilang anak saya itu namanya Tengkurian dan suami saya namanya Temu Jaya. Kurang lebih 15 bulan saya tidak pernah ketemu lagi dan tidak ada kabar. Jadi dia menceritakan awalnya dia melihat berita gitu di Kok pas nih ada anak dan bapak jadi ada bapak dan penemuan anak. tengkorak gitu di Desa Tanjung Jabung Timur yang di dalam mobil pick up yang tertimbun lumpur. Nah, setelah dia membaca berita itu, dia coba mencari ya kasakusuk lah, mencari informasi sampai akhirnya bisa. Tapi ada plat nomornya gitu nggak kan? Mungkin bisa dilacak dari situ juga kan? Ini bener nggak Kalau dia suaminya? awalnya sih melihat dari berita, kemudian mencari informasi bagaimana bisa mengakses penemuan tengkorak itu, sampai dia pengen melakukan apa ya, semacam tes DNA untuk membuktikan karena suami dan anaknya kan hilang. Iya, benar-benar. Mungkin saja gitu ya, walaupun walaupun sedih juga ya menemukannya dengan cara seperti itu, tapi kan setengahnya ada kejelasan gitu ya, Aristo. Tapi memang untuk hasil DNA-nya sendiri memang untuk fixnya belum ada kabar lagi nih gitu ya. Ada kabar lanjutan ya, tapi Bu Rosdiana sendiri bilang jika memang tengkorak manusia yang ditemukan itu adalah anak dan suami saya dengan sangat ikhlas menerima dan membawanya pulang. Tetapi saya sangat berharap bahwa tengkorak itu bukan anak dan suami saya, ya harapannya Bu Rosdiana. Tetap ya positif ya. Seperti itu. Tapi dari pihak kepolisian sendiri saat dikonfirmasi menuturkan kalau dari keterangan mengacu keterangannya Bu Rosdiana bahwa memang Tengkurian dan anaknya yang sudah lama hilang. Jadi memang mengaku ke polisi kalau anak dan suaminya memang menghilang. Ya polisi pun memang ikut membantu untuk ya bukan mencocokkan juga ya. Jadi
kayak melihat ini apakah tengkorak ini memiliki kesamaan dengan Bu Rostiana, ya seperti itulah polisi melakukan hal kayak gitu. Cuma ya belum, ya sampai sekarang tes DNA-nya sendiri belum fixnya ini belum keluar sih sampai sekarang, dan berita ini ya apalagi ya itu nggak ada yang lewat atau ya di situ, maksudnya kayak kan itu kan di mobil, itu kan berarti kan di jalan atau gimana ya? Aku tuh kayak penasaran deh sama ceritanya. Ya gimana sih gitu? Ya seharusnya kan ketika ada mobil ya ya mungkin mobil berhenti lama pun orang kita mikir ini orang kenapa gitu kan. Amit-amit ya Aristo, semoga hal yang seperti ini tidak terjadi pada siapapun. Nah ini juga banyak nih mengundang komentar ya Aristo di aplikasi japanan.com. Ya, boleh Aristo bacakan salah satunya? Dari Joner Sibatwara, segala kemungkinan masih bisa timbul tatkala penyelidikan lebih lanjut dilakukan Pak Polisi. Kecelakaan tunggal dan tak seorang pun yang melihat. 1. Kecelakaan tunggal dan tak seorang pun yang melihat kejadian. 2. Berkaitan dengan perusahaan karena kehilangan mobil operasional namun tidak melaporkan ke polisi. Ketiga, berkaitan dengan istri karena kehilangan suami dan anak namun tidak melaporkan pada pihak terkait. Ini hanya opini dan tidak bermaksud menghakimi, hanya asumsi saya setelah membaca artikel pertama dan kedua. Iya. Jadi dia berbicara soal kemungkinan yang pertama ya, ada kecelakaan yang membuat 2 orang ini meninggal, yang membuat adanya temuan tengkorak ini terjadi, tapi nggak ada orang yang melaporkan, gitu ya, melapor ya. Gitu kan. Yang kedua, perusahaan bekerja dari yang pick up yang tadi ya. Tadi kok nggak ngerasa kehilangan gitu kan. Terus yang ketiga ya itu dibilang ya istrinya baru ya. Kok baru ngomong sekarang kalau dia tuh baru. Tapi ini kan masih asumsi dari. Iya, dari si komentar ini kan. Iya benar ya. Tapi memang perlu juga cari tahu kenapa 3 hal itu juga kan. Yang pertama nggak ada orang yang laporin, ya itu juga perlu dicari tahu kan. Benar. Kalau kepolisian. Dan komentar berikutnya dari. Boleh aku bacakan ya. Nanti Desa yang bacain. Coba Desa. Dari Prabowo Bower, katanya begini, saya kira polisi sudah pintar menguak di balik ini semua. Pertama, yang punya mobil atau perusahaan yang kehilangan mobil dan karyawannya kok nggak lapor polisi. Dari sini saja sudah terkuak ini pembunuhan apa kecelakaan, bravo polisi. Sebenarnya sama ya yang seperti yang tadi komentar sebelumnya ya. Kenapa? Ya setidaknya polisi bisa mencari tahu dulu ya ini temuan tengkorak ini apa memang sebenarnya pembunuhan atau kecelakaan kerja. Itu kan bisa dicari tahu dari penyelidikan kepolisian juga kan. Itu dia tadi 5 berita terpopuler di japanan.com pekan ini Aristo. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube japanan.com. Gue Desta. Gue Aristo. Bye.